Halo semuanya, untuk materi kali ini kita masih membahas alasan-alasan pembatalan kontrak berdasarkan UPICC. Sebelumnya materinya sudah membahas artikel 3.2.1 dan artikel 3.2.2 tentang kekeliruan sebagai dasar pembatalan kontrak. Sekarang kita lanjutkan ke artikel 3.2.3. Artikel ini membicarakan mengenai kesalahan dalam menyatakan atau dalam mengirimkan sebuah pernyataan. Berdasarkan bunyi artikel 3.2.3, an error occurring in the expression or transmission of a declaration is considered to be a mistake of a person from whom the declaration emanated. Jadi, kesalahan dalam pernyataan atau penyampaian itu dianggap sebagai kekeliruan dari orang yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurut komentar artikel 3.2.3, apabila ada kekeliruan atau kesalahan besar terkait dengan pernyataan maupun pengiriman, maka kekeliruan atau kesalahan tersebut harus ditanggung oleh si pembuat pernyataan atau oleh si pengirim. Kenapa? Karena tidak ada satu ketentuan pun di dalam UPICC yang melarang si penerima untuk menjalankan pernyataan yang demikian. Jadi, misalnya ada typo di surat pemberitahuan cacat barang. Maka, typo tersebut, kesalahan pengetikan tersebut, adalah menjadi tanggung jawab orang yang mengirimkan pemberitahuan cacat barang tersebut. Karena di dalam UPICC, si penerima pemberitahuan tidak memiliki kewajiban untuk mengecek apakah itu typo atau bukan. Jadi, si penerima itu tidak dilarang untuk menjalankan pernyataan yang dia terima apa adanya. Makanya, sekali lagi, kekeliruan atau kesalahan dalam sebuah pernyataan atau terkait dengan pengiriman harus ditanggung oleh si pembuat pernyataan atau si pengirim pemberitahuan tersebut. Selanjutnya, kekeliruan di pihak penerima itu di luar ruang lingkup pasal ini. Jadi, tidak diatur di dalam pasal ini. Akibatnya juga tidak diatur di dalam pasal ini. Contohnya, pemberitahuannya sudah dikirim secara benar. Tidak ada typo, sudah dikirim ke alamat yang disetujui. Tapi kemudian mesin penerima pesan dari si penerima pemberitahuan mengalami masalah teknis dan mencetak secara tidak jelas. Kalau demikian, maka akibatnya tidak diatur di dalam UPICC. Itu untuk artikel 3.2.3. Nah, untuk artikel 3.2.4, ini membicarakan mengenai pembatalan kontrak karena kekeliruan dan upaya hukum prestasi. Jadi di sini disebutkan bahwa a party is not entitled to avoid the contract on the ground of mistake if the circumstances on which that party relies afford or could have afforded a remedy for non-performance. Jadi, suatu pihak itu tidak berhak untuk membatalkan kontrak atas dasar kekeliruan apabila keadaan-keadaan yang terkait dengan alasan pembatalan kontrak itu sebenarnya bisa diajukan upaya hukum prestasi. Jadi menurut artikel 3.2.4 ini, upaya hukum prestasi atau non-performance dianggap lebih baik untuk digunakan karena dianggap lebih lengkap dan lebih fleksibel. Jadi untuk kekeliruan, kan yang mengatur pasal mengenai kekeliruan itu hanya 3.2.1 dan 3.2.2. Ukuran kekeliruan pun sebenarnya sangat abstrak di 3.2.1 dan 3.2.2. Jadi, para pembuat penyusun UPICC ini berpandangan bahwa
Upaya hukuman prestasi itu lebih baik digunakan untuk meminta ganti kerugian, karena dianggap lebih lengkap dan lebih fleksibel. Perselisihan antara ketentuan pembatalan karena kekeliruan dan wan prestasi itu dapat bersifat aktual, jadi benar-benar terjadi, atas suatu keadaan dapat diajukan pembatalan kontrak atas dasar kekeliruan, atau bisa juga diajukan berdasarkan wan prestasi, maupun secara potensial. Jadi di sini dijelaskan perselisihan yang bersifat aktual itu kalau upaya hukum pembatalan dan wan prestasi dapat dimintakan berdasarkan fakta-fakta yang sama. Kalau yang potensial, misalnya pihak yang mengklaim dirinya keliru itu tidak dapat mengandalkan upaya hukuman prestasi karena sudah daluarsa. Contohnya, di dalam perjanjian diatur bahwa apabila ada kesalahan perhitungan dalam tagihan, maka dapat diajukan klaim selambat-lambatnya 2 minggu setelah tagihan dikirimkan. Jadi ada masa daluarsa klaimnya, yaitu 2 minggu. Kalau seperti itu dianggap sebagai perselisihan yang potensial antara ketentuan pembatalan karena kekeliruan dan karena wan prestasi. Ini ada ilustrasinya. Jadi di sini ada seorang petani, kemudian dia melakukan perjanjian jual beli piala berkarat yang ditemukan di lahan pertaniannya. Kemudian ada dealer barang seni. Keduanya berasumsi bahwa piala yang ditemukan oleh petani itu adalah piala perak, karena benda lain yang ditemukan di lahan pertanian itu perak. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, piala besi biasa, bukan piala perak. Jadi si B menolak untuk menerima piala dan menolak melakukan pembayaran atas dasar piala tidak sesuai dengan kualitas yang diasumsikan. Jadi di sini sebenarnya B bisa mempunyai 2 upaya hukum. Pertama, dia bisa mengklaim pembatalan kontrak atas dasar kekeliruan, karena tadi di saat pembentukan kontrak, keduanya berasumsi bahwa piala itu adalah piala perak. Jadi ada kekeliruan pada saat pembentukan kontrak. Nah, tapi selain melakukan upaya hukum pembatalan kontrak, sebetulnya B juga bisa melakukan upaya hukum wan prestasi dengan mengklaim bahwa A gagal melakukan prestasinya, yaitu menyerahkan piala perak kepada si B. Jadi di sini berdasarkan pasal 3.2.4, sebaiknya si B ini menggunakan upaya hukum atas dasar wan prestasi, bukan upaya hukum pembatalan kontrak atas dasar kekeliruan mengenai kualitas pialanya. Sekarang kita masuk ke 3.2.5 tentang penipuan. Party may avoid the contract when it has been led to conclude the contract by other parties' fraudulent representation, including language or practices, or fraudulent non-disclosure of circumstances, which, according to reasonable commercial standards of fair dealing, the latter party should have disclosed. Jadi, intinya, suatu pihak itu dapat memintakan pembatalan kontrak ketika dia membentuk kontrak dengan dasar adanya pernyataan dan jaminan yang palsu, yang tidak benar, fraudulent representation, termasuk dilihat dari bahasa, dari tindakan, atau ketidakmauan dia mengungkapkan suatu hal yang menurut standar bertransaksi yang adil harusnya diungkapkan. Jadi mungkin lebih simpelnya adalah menyembunyikan informasi
yang seharusnya diungkapkan kepada lawan perjanjiannya sebelum mereka menutup kontrak. Untuk penipuan, di sini dijelaskan di komentarnya artikel 3.2.5 bahwa penipuan itu diberikan dengan cara atau dilakukan dengan cara memberikan fakta palsu atau tidak mengungkapkan suatu fakta. Perbedaan penipuan dan kekeliruan itu terletak pada niatnya. Ada kesengajaan atau enggak? Ada kesengajaan memberikan fakta palsu atau tidak? Ada kesengajaan menyembunyikan informasi atau tidak? Kemudian tidak diungkapkannya suatu informasi atau pemberian representasi yang salah, itu harus dimaksudkan untuk menyesatkan si lawan perjanjiannya supaya dia membentuk kontrak dan orang yang menipu memperoleh keuntungan dari kesalahpahaman si lawan perjanjiannya. Jadi selain ada niat untuk menipu, untuk tidak mengungkapkan suatu fakta, si niat tersebut juga termasuk untuk memperoleh keuntungan dari pihak yang tertipu. Yang perlu dicatat, sekedar puji-pujian dalam pengiklanan atau dalam proses negosiasi itu tidak bisa dianggap cukup untuk menganggap adanya penipuan. Namanya juga orang bertransaksi, jadi layak untuk mengiklankan barang yang akan dia jual. Jadi tadi fakta pentingnya adalah satu, ada nggak niat untuk menipu? Ada nggak niat untuk memberikan fakta palsu dan menyembunyikan fakta? Kemudian yang kedua dilihat, apakah tujuan dari menyembunyikan informasi atau memberikan fakta palsu ini memang untuk mendapatkan keuntungan dari lawan perjanjiannya secara tidak benar. Itu untuk artikel 3.2.5. Untuk artikel 3.2.6, kemudian 3.2.7, dan 3.3.1 tentang ilegalitas kontrak akan dibahas di dalam perkuliahan yang selanjutnya.